Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rizka dengan NIM 501132489. Saya berasal dari UT Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan berkontribusi menjawab diskusi 12. Di mana di sini yang pertama membahas tentang relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu atau tematik. Dalam pembelajaran tematik, siswa belajar dengan menghubungkan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang utuh. Pendekatan ini menuntun pemahaman yang bermakna, menuntun keterlibatan aktif, serta kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Pada titik inilah asesmen autentik menjadi sangat relevan. Mengapa asesmen autentik ini dikatakan penting dalam pembelajaran tematik? Yang pertama, menilai kompetensi secara holistik. Pembelajaran tematik tidak hanya mengejar aspek kognitif, tetapi juga keterampilan proses, sikap, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan karakter. Asesmen autentik mampu menangkap kemampuan tersebut melalui tugas nyata. Kemudian, yang kedua, selaras dengan karakter pembelajaran bermakna. Karena tematik menekankan pengalaman langsung. Asesmen autentik seperti proyek, portofolio, eksperimen, observasi, unjuk kerja memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana siswa memahami dan menggunakan pengetahuan dalam situasi nyata. Berikut mendukung profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Asesmen autentik mendorong siswa berpikir kritis, bekerja sama, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan menunjukkan karakter baik yang menjadi fokus dalam pembelajaran abad 21. Kemudian berikutnya memberikan informasi balikan yang lebih kaya. Guru dapat melihat proses belajar bukan hanya sekedar hasil akhir. Ini juga membantu melakukan diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Siswa merasa bahwa pembelajaran relevan dengan kehidupan mereka sehingga berpartisipasi lebih aktif. Contoh implementasinya adalah yang pertama proyek tematik. Misalnya membuat poster gaya hidup sehat pada tema peduli lingkungan atau observasi sikap dan kolaborasi saat diskusi kelompok. Selanjutnya penilaian kinerja saat praktik membaca puisi, presentasi hasil diskusi, atau praktik ibadah di sekolah. Berikutnya adalah portofolio tematik, berisi kumpulan hasil karya siswa dalam satu tema. Dilanjutkan, contoh lainnya itu jurnal refleksi untuk melihat perkembangan proses belajar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana asesmen autentik meningkatkan kualitas pembelajaran? Asesmen autentik tidak hanya mengukur hasil belajar, tapi juga mendorong proses belajar itu sendiri. Dampaknya terhadap kualitas pembelajaran adalah pembelajaran menjadi lebih kontekstual, kemudian pembelajaran lebih berpusat kepada siswa, selanjutnya meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, karena melalui tugas yang autentik, siswa menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selanjutnya mendorong diferensiasi pembelajaran dan menguatkan budaya refleksi. Nah, pengalaman saya menerapkan asesmen autentik di kelas atau di sekolah sebagai kepala sekolah sekaligus pendidik yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, saya sering menerapkan berbagai bentuk asesmen autentik. Beberapa pengalaman yang saya paparkan adalah yang pertama, asesmen kognitif awal dengan aplikasi Quizzes. Di sekolah saya melakukan asesmen diagnosis pada awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan siswa. Nah, misalnya pada materi tertentu saya menggunakan Quizzes untuk melakukan tingkat pemahaman atau awal siswa. Hasilnya digunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, observasi sikap melalui kegiatan keagamaan dan proyek sekolah. Pada kegiatan sholat berjamaah, saya menggunakan catatan anekdot untuk menilai sikap, spiritual, kedisiplinan, dan tanggung jawab murid. Data ini sangat membantu dalam memperbaiki karakter serta pembiasaan ibadah yang konsisten. Selanjutnya penilaian kinerja dalam kegiatan sarapan sehat. Saat program sarapan sehat bergizi, siswa dinilai melalui ketepatan membawa bekal sehat, kemampuan menjelaskan manfaat makan bergizi, dan kerjasama dalam kelompok saat berdiskusi. Asesmen ini masuk ke dimensi mandiri, berpikir kritis, dan beriman dan bertakwa. Penggunaan portofolio dan jurnal refleksi, setiap akhir tema, siswa mengumpulkan portofolio berisi poster, laporan proyek, lembar kerja, dan foto kegiatan. Saya juga membiasakan menulis refleksi sederhana tentang apa yang telah dipelajari dan perasaan mereka selama pembelajaran.
Nah, dengan penerapan asesmen autentik ini, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan berpusat kepada siswa. Asesmen ini tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga karakter, keterampilan sosial, kreativitas siswa, hal yang sangat sejalan dengan pembelajaran tematik dan kurikulum merdeka yang dilaksanakan di sekolah. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang diskusi 12. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.